memulai pembelajaran, scan barcode berikut untuk mengukur pemahaman awal kalian. Setelah menyelesaikan soal melalui barcode, mari simak penjelasan berikut agar pemahaman Anda menjadi lebih mendalam. Bayangkan, di dunia ini ada jutaan makhluk hidup dengan bentuk, warna, dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada jerapah dengan leher panjang, burung dengan paruh unik, hingga manusia yang bisa berpikir dan menciptakan teknologi. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana semua keanekaragaman ini bisa muncul? Nah, untuk menjawab itu, kita akan membahas teori evolusi menurut Charles Darwin dan melihat bukti-bukti nyatanya di dunia modern seperti sekarang. Charles Darwin adalah ilmuwan asal Inggris yang terkenal dengan bukunya On the Origin of Species tahun 1859. Beliau mengemukakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan berevolusi secara perlahan melalui proses seleksi alam. Ada 3 inti dari teori Charles Darwin. Yang pertama, variasi. Menurut Charles Darwin, di dalam satu jenis makhluk hidup selalu ada perbedaan atau variasi antara satu individu dengan individu lainnya. Misalnya, ada tubuhnya yang lebih besar, warnanya sedikit berbeda, atau punya kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Darwin menjelaskan bahwa variasi ini terjadi secara alami, bukan karena direncanakan. Setiap makhluk hidup terlahir dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, perbedaan inilah yang menjadi dasar terjadinya evolusi. Karena ketika lingkungan berubah, tidak semua individu bisa beradaptasi dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua, yaitu seleksi alam. Bagian paling terkenal dari teori Darwin adalah seleksi alam. Darwin mengatakan bahwa di alam selalu ada persaingan untuk bertahan hidup seperti merebutkan makanan, tempat tinggal, ataupun kesempatan untuk berkembang biak. Dalam proses itu, hanya individu yang paling cocok dengan lingkungannya yang bisa bertahan dan menghasilkan keturunan. Sementara yang tidak mampu menyesuaikan diri akan berkurang atau bahkan punah. Yang ketiga yaitu warisan sifat. Darwin juga menjelaskan bahwa sifat-sifat yang membantu makhluk hidup bertahan akan diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi, kalau ada makhluk hidup yang memiliki ciri tertentu yang membuatnya lebih kuat atau lebih mudah beradaptasi, maka kemungkinan besar keturunannya juga akan memiliki ciri tersebut. Seiring waktu, sifat-sifat yang menguntungkan ini akan semakin sering muncul di dalam populasi, sedangkan sifat yang tidak berguna akan perlahan hilang. Proses pewarisan inilah yang membuat spesies bisa berubah sedikit demi sedikit dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah menyimak penjelasan tadi, yuk coba jawab pertanyaan berikut. Materi selanjutnya mengenai bukti-bukti nyata teori evolusi Darwin. Evolusi bukan hanya sekedar teori, tetapi juga mempunyai banyak bukti-bukti nyata yang bisa kita lihat hingga sekarang. Bukti yang pertama, fosil dan catatan geologi. Fosil di berbagai lapisan geologi menunjukkan perubahan-perubahan bertahap dari bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan organ-organ makhluk hidup. Contoh nyata terlihat pada evolusi kuda atau Equus, di mana leluhurnya berukuran sangat kecil seperti anjing dan memiliki banyak sekali jari. Sedangkan kuda modern saat ini berukuran lebih besar dengan satu jari utama sebagai kuku. Perubahan ini merupakan adaptasi terhadap lingkungan yang juga ikut berubah dari hutan menjadi padang rumput, sehingga tubuh menjadi lebih besar, kakinya menjadi lebih panjang, dan gigi-giginya menjadi lebih kuat. Keunggulan inilah yang membuat kuda tersebut bertahan hidup. Bukti yang kedua yaitu evolusi pada hewan dan tumbuhan. Salah satu bukti yang paling terkenal adalah studi burung finch di Kepulauan Galapagos. Variasi bentuk paruh mereka muncul sebagai adaptasi terhadap jenis-jenis makanan di lingkungannya masing-masing. Paruh yang panjang untuk menghisap nektar, sedangkan paruh yang tebal dan kuat untuk memecah biji-biji yang keras. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa ketika terjadi kekeringan ataupun perubahan lingkungan, finch dengan paruh yang paling sesuai memiliki peluang hidup dan juga berkembang biak lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi masih terus terjadi hingga saat ini. Yang ketiga, evolusi mikro di masa kini.
Di dunia modern, evolusi bisa kita lihat pada bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Ketika antibiotik digunakan terus-menerus, bakteri yang kebal akan bertahan dan berkembang biak menjadi lebih banyak, sedangkan bakteri yang lemah akan mati. Hasilnya, muncul populasi bakteri baru yang lebih kuat dan bertahan. Fenomena ini merupakan contoh dari seleksi alam. Untuk menguji pemahaman mengenai bukti teori evolusi Darwin, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Hai semuanya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaitan evolusi dengan kehidupan sekarang. Pernah nggak sih kalian bertanya, apa hubungan evolusi dengan kehidupan kita sekarang? Apakah evolusi cuma tentang dinosaurus, manusia purba, atau sejarah alam lainnya? Jawabannya adalah evolusi masih terjadi sampai hari ini, dan kita bisa melihat buktinya di berbagai aspek kehidupan. Untuk memahami hal itu lebih dalam, yuk simak video penjelasan berikut ini dengan baik. Yang pertama, mari kita lihat perubahan iklim dan global. Suhu di bumi yang semakin meningkat menyebabkan banyak habitat berubah. Apa sih akibatnya? Makhluk hidup terus beradaptasi supaya tetap bertahan. Contohnya, beberapa spesies ikan kini bergerak ke perairan yang lebih dingin, dan tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan memiliki akar lebih dalam dan daun lebih kecil agar tidak banyak kehilangan air. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi bukan hanya sejarah, tapi proses yang terus berlangsung di depan mata kita. Selanjutnya, mari kita perhatikan dunia kesehatan dan penyakit. Virus dan bakteri dapat mengalami mutasi, sehingga menjadi lebih kuat atau kebal terhadap obat dan vaksin. Karena itulah, ilmuwan perlu terus memperbarui vaksin dan obat-obatan. Dengan memahami proses evolusi, para peneliti bisa memprediksi bagaimana penyakit berkembang dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi, evolusi benar-benar membantu kita dalam menyelamatkan nyawa manusia. Nah, sekarang kita lihat di bidang pertanian dan bioteknologi. Manusia memanfaatkan prinsip evolusi melalui seleksi buatan. Contohnya, padi yang tahan hama, ayam pedaging yang tumbuh lebih cepat, dan sapi yang menghasilkan susu lebih banyak. Bahkan, teknologi rekayasa genetika kini mempercepat proses tersebut. Evolusi juga penting dalam konservasi alam. Setiap spesies membutuhkan waktu panjang untuk beradaptasi. Ketika lingkungan berubah terlalu cepat, banyak spesies tidak sempat berevolusi dan akhirnya terancam punah. Karena itu, menjaga habitat alami sangat penting agar makhluk hidup tetap bisa bertahan. Melalui evolusi, kita juga memahami hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Studi DNA menunjukkan bahwa banyak spesies yang berbeda ternyata memiliki nenek moyang yang sama. Pengetahuan ini membantu dalam penelitian medis, termasuk pengembangan obat dan vaksin. Dan yang terakhir, yang paling menarik, evolusi menginspirasi teknologi modern. Contohnya, sayap burung menginspirasi bentuk pesawat, dan tubuh ikan paus menjadi model desain kapal yang lebih efisien. Hal ini disebut biomimetik, yaitu teknologi yang meniru bentuk dan strategi makhluk hidup. Jadi teman-teman, setelah melihat semua contoh ini, evolusi bukan hanya teori tentang masa lalu, tetapi konsep ilmiah yang membentuk cara kita hidup hari ini dan masa depan. Semakin kita memahami evolusi, semakin mudah kita memahami perubahan yang terjadi di bumi, mulai dari kesehatan, lingkungan, teknologi, hingga cara makhluk hidup beradaptasi. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang saatnya kamu mencoba memahami lebih dalam. Yuk, lanjut ke soal berikutnya dan uji seberapa jauh pemahamanmu. Jadi, dari perjalanan panjang teori Darwin hingga bukti-bukti nyata di dunia modern seperti saat ini, kita belajar bahwa evolusi adalah proses alami yang terus berlangsung hingga saat ini. Makhluk hidup tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berubah perlahan dari generasi ke generasi agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dinamis. Teori Darwin memberikan kita pemahaman mendalam bahwa satu, kehidupan itu tidak statis, melainkan terus bergerak dan berkembang.
Yang kedua, adaptasi adalah kunci keberlangsungan hidup baik bagi tumbuhan, hewan, maupun manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, keragaman di bumi ini adalah hasil dari jutaan tahun perubahan yang saling terhubung. Melalui evolusi, kita bisa menelusuri asal-usul kehidupan, memahami kaitan antar spesies, dan menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam. Karena setiap perubahan lingkungan, sekecil apapun, bisa memicu proses evolusi baru di masa depan. Sekarang mari kita refleksikan bersama. Dalam dunia yang serba cepat ini, manusia juga menghadapi tantangan evolusi, tetapi bukan lagi dalam bentuk fisik, tetapi dalam cara berpikir, berteknologi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, sebelum kita mengakhiri materi evolusi ini, ada baiknya teman-teman semua menjawab pertanyaan berikut ini.